Siap, Bu. Siap, Pak. Oke, anak-anak sudah siap ya semua? Ya, anak-anak sudah siap ya semuanya? Dani, Garuda, Xavier, Fajar, Mirna, Fania, Nadine, Aini, Syafira, Rizky, Baim, Nara. Ya, sudah siap semua ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, silakan yang memimpin berdoa, Pak Im. Silakan Pak Im. Silakan Pak Im. Marilah teman-teman, sebelum mulai belajar di hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu wa bil islami Amin ya rabbal alamin. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Pak Im yang sudah memimpin berdoa. Nah, anak-anak, bentar, Vanessa akan share screen terlebih dahulu. Nih. Ya, tadi kita sudah melaksanakan berdoa bersama-sama ya, sesuai dengan kepercayaan dan masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Bonisa akan menyampaikan 3 kesepakatan pembelajaran selama pembelajaran daring. Yang pertama, kalian gunakan mikrofon ya ketika sudah diizinkan untuk berbicara, dan ketika kalian tidak diminta untuk berbicara atau kalian diminta untuk menyimak saat pembelajaran Vanessa, silakan mic-nya dimatikan atau kondisi mic off ya. Kemudian jika ingin ada hal-hal yang ingin disampaikan ataupun bertanya, kalian boleh klik raise hand yang ada di bagian bawah layar kalian tersebut. Kemudian untuk kamera, usahakan dan selama pembelajaran berlangsung ini, kamera selalu dinyalakan, jadi tidak boleh dimatikan kecuali terkendala sinyal ya anak-anak. Ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, apakah kalian sudah mengisi presensi kehadiran yang ada di Classroom? Halo, sudah atau belum ya? Sudah. Sudah Bu. Ya, Vanessa, coba cek dulu ya di Classroom. Oh iya,
ternyata sudah 12 anak ya masuk semua, sudah mengisi kehadiran di Google Form. Nah, selanjutnya ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini supaya lebih semangat dan dapat menerapkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Yuk, siapa yang mau memimpin teman-temannya bernyanyi? Yuk. Siapa? Syafira? Fajar? Siap ya, Syafira dan Fajar untuk memimpin teman-temannya bernyanyi Garuda Pancasila. Oke. Ya, yuk dengarkan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, ya. Pintar, terima kasih Syafira dan Fajar yang sudah mau memimpin teman-temannya untuk menyanyi Garuda Pancasila bersama-sama. Oke, ya anak-anak, selanjutnya tadi kalian sudah mengisi presentasi dan pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang ekosistem, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem, yaitu pada tema 5, subtema 2, dan pembelajaran 2. Nah, anak-anak, Vanessa sekarang sudah menampilkan gambar, ya. Coba, masih ingatkah kalian? Siapa yang masih ingat? Ini sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Yuk, siapa ya? Nadine, masih ingat? Pembelajaran apa ini? Iya, silakan Nadine bicara. Bu Anissa, kemarin kan sudah belajar tentang ini ya Bu. Ada komponen biotik dan abiotiknya. Betul ya Nadine. Ya jadi ya, di gambar yang tadi ini sudah yang kalian lihat di depan di layar kalian ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang komponen ekosistem. Betul tadi yang dikatakan oleh Nadine, yaitu dalam komponen ekosistem ada dua, ya, ada komponen abiotik dan juga ada komponen biotik. Nah, anak-anak, dalam suatu ekosistem itu terdapat beberapa komponen, tadi ya yang sudah disampaikan Ponisa, ada dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan juga ada komponen abiotik. Nah, dalam komponen ini saling bergantung satu dengan yang lainnya, yaitu mereka semuanya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya agar dapat bertahan hidup. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, yuk supaya lebih semangat kita melakukan tepuk semangat. Ya, kita bersama-sama untuk melakukan tepuk semangat ya. Silakan kita ya. Sudah siap anak-anak untuk tepuk semangat? Sudah. Oke, ya. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sudah semangat ya anak-anak semua? Nah, oke. Nah, selanjutnya Vanessa akan menyampaikan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, nanti kita akan mencermati teks bacaan, yaitu kaitannya dengan teks non-fiksi, di mana nanti anak-anak semuanya akan menganalisis, akan menemukan pokok pikiran dari teks non-fiksi yang akan Vanessa berikan. Kemudian nanti anak-anak juga akan berdiskusi ya untuk menguraikan pokok pikiran dari teks non-fiksi yang Vanessa berikan. Kemudian
Itu anak-anak juga nantinya akan berdiskusi dan akan menyajikan konsep-konsep rantai makanan secara tertulis melalui lembar kerja peserta didik ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya kita juga nanti akan mencermati video pembelajaran, yaitu nanti kalian akan menganalisis atau akan mempelajari tentang komponen-komponen pada ekosistem dan komponen ekosistem dalam sebuah rantai makanan. Kemudian nanti juga dengan bertanya jawab kita akan melengkapi diagram rantai makanan dengan tepat. Kemudian dengan mencermati gambar rantai makanan, nanti dalam video itu juga ada gambar rantai makanan, anak-anak juga akan membuat diagram rantai makanan sesuai dengan ekosistemnya. Nah, anak-anak jawaban di sini ya. Jadi seperti yang sudah dikatakan Bonisa kemarin, tadi Bonisa sudah mengatakan ya di awal pembelajaran. Nah, dari setiap makhluk hidup itu memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lainnya. Jadi, manusia itu membutuhkan hewan dan tumbuhan. Dan juga tumbuhan juga membutuhkan hewan. Tumbuhan dan hewan juga membutuhkan manusia. Dan selain itu, manusia, hewan, dan tumbuhan itu juga membutuhkan tanah, air, dan udara untuk mendukung kehidupannya. Dan sama halnya seperti manusia, hewan juga membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi, di mana mereka saling berhubungan, saling membutuhkan yang membentuk rantai makanan. Nah, coba anak-anak, sekarang kalian cermati dan diskusikan. Bonisa sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu yang terdapat pada classroom. Nah, sekarang coba kalian cek classroom-nya, dibuka classroom-nya. Sudah dibuka atau belum classroom-nya? Sudah dibuka classroom-nya? Ya, di situ Bonisa sudah membagi menjadi beberapa kelompok ya. Nama kelompoknya menggunakan nama-nama kelompok ekosistem. Ada kelompok ekosistem laut, ada kelompok ekosistem hutan, dan ada juga kelompok ekosistem apa? Sawah. Betul. Ya, nah, anak-anak Bonisa mau bertanya pada kalian. Adakah yang masih ingat komponen biotik dan abiotik apa saja? Coba Rizky. Ya, pintar Rizky. Yuk, apa saja Ki komponen biotik dan abiotik? Kalau biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul. Terus kalau yang abiotik apa? Abiotik batu, udara, air, dan udah Ayo, ada satu lagi apa ya? tanah. Tanah, betul. Nah ya, jadi komponen biotik dan abiotik itu ada dua, yaitu komponen antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus komponen abiotiknya itu ada tanah, air, batu, dan juga udara. Nah selanjutnya, Bonisa mau tanya terlebih dahulu sama siapa ya? Bonisa mau tanya sama Mirna. Nah, Mirna, Mirna, kenapa dalam ekosistem itu ada berbagai macam komponennya? Kenapa Mirna? Karena setiap makhluk hidup saling membutuhkan makhluk hidup lain dan berbeda tak hidup untuk bertahan hidup. Ya, betul. Jadi, karena setiap makhluk hidup itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup. Betul, Mirna. Nah, kenapa, maksudnya untuk bertahan hidup itu bagaimana sih caranya untuk makhluk hidup itu bisa mempertahankan hidupnya? Coba, siapa yang mau jawab? Oh iya, Fania pintar. Gimana Fania? Makhluk hidup itu bisa mempertahankan hidupnya? Jika memiliki energi dan energi peroleh makanan yang mereka makan. Betul ya, jadi makhluk hidup itu bisa bertahan ketika dia memiliki energi. Dan energinya diperoleh dari mana ya tadi? Energinya diperoleh dari
Makanan. Betul, dari makanan. Oke, nah ya tadi Bonisa bilang kalian sudah menjadi sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompoknya ada di Classroom. Nah, sekarang kalian silahkan buka teks non-fiksinya yang ada di Classroom. Nah, di layarnya Bonisa juga ada ini. Di Classroom kalian juga ada. Nah, silakan Bonisa beri waktu untuk kalian membaca teks non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Silakan. Oke. Sudah selesai membacanya? Ya, oke. Yuk. Kalau sudah selesai, berarti kalian bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kalian bisa berdiskusi di Classroom kalian ya. Setelah membaca teks yang tadi, kalian silakan berdiskusi di Classroom kalian, bisa menggunakan komentar ya. Jadi kalian di Classroom kalian itu ada kolom komentar. Nah, di situ kalian bisa silakan berdiskusi dengan teman-temanmu untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama, yaitu menentukan teks non-fiksi. Nah, semua langkah-langkah pengerjaan untuk LKPD-nya ada di Classroom. Silakan untuk dibaca dan kemudian didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, Bonisa beri waktu, silakan anak-anak. Nah, kalau sudah selesai berdiskusi, nanti kalian isikan bagian paragraf-paragrafnya ya. Jadi tadi teks rantai makanan ada berapa paragraf ya? Teks non-fiksinya tadi rantai makanan ada berapa paragraf? Berapa? Ayo, jawab. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan raise hand-nya coba. Siapa yang bisa jawab? Ada? Halo. Ya, Gani, ada berapa, Gan? Ada berapa paragraf, Gan? Ada 4 paragraf, Bu. Pintar, ada 4 paragraf. Nah, tadi Gani dan teman-teman semuanya, dan anak-anak semuanya, itu sudah membaca ya. Jadi ada 4 paragraf untuk yang rantai makanan. Berarti sudah selesai semua ya diskusinya, anak-anak. Sudah, oke ya, karena sudah selesai diskusinya, sekarang saatnya kita presentasi. Silakan Gani. Ya, Bonisa tadi sudah sempat ya mengambil di LKPD-nya yang dikirimkan oleh Gani melalui Classroom. Nah, sekarang silakan Gani untuk membacakan hasil diskusi dengan teman-temannya. Oke. Silakan Gani nih. Ini tadi hasil diskusinya Gani dan teman-temannya Gani. Gani, anggota kelompoknya siapa saja ya? Fajar, Aini, dan Nara ya. Berarti ada berapa satu kelompok? Ada berapa anak? Ada 4. Betul, ada 4 ya. Jadi silakan Gani untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya. Assalamualaikum Bu Anissa dan teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya tentang pokok pikiran dari teks terjudul Rantai Makanan. Paragraf 1. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya. Terus lanjut. Produsen dalam rantai makanan. Paragraf 3. Peranan konsumen pada rantai makanan. Paragraf 4. Peranan pengurai pada rantai makanan. Betul. Oke. Sebelum terima kasih Gani ya sudah mempresentasikan. Nah, coba sebelum Bu Anissa yang menanggapi, ada yang terlebih dahulu. Anak-anak coba siapa yang mau menanggapi presentasinya dari Gani tadi, hasil diskusinya Gani? Oh iya, Syafira. Silakan, Syaf. Gimana tadi hasil presentasinya Gani? Hasil diskusi kelompok Gani sudah bagus Bu Anissa dan sudah sama seperti kelompok saya.
Pokok Ya. pikirannya sudah sesuai dengan masing-masing paragraf. Iya, oke. Berarti sudah sama ya dengan hasil diskusi kelompoknya Safira ya, dari setiap paragraf ya. Paragraf 1 sudah sama. Paragraf 2 juga sudah. Paragraf 3 dan Sudah. paragraf 4. Oke, berarti Sudah. sama ya. Dan untuk kelompok yang lainnya bagaimana? Sudah sama atau belum? Sudah. Dah? Oke ya, karena sudah sama ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Gani. Jadi tadi berarti yang disampaikan oleh Gani tadi tentang paragraf 1 yaitu tadi teks rantai makanannya ya, kita buktikan bersama-sama. Tadi paragraf 1. Nah, ini teksnya. Ya, teksnya paragraf pertama. Nah, di sini ada teksnya yaitu rantai makanan adalah serangkaian proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan ini berlangsung secara terus-menerus berdasarkan peranannya masing-masing, yaitu dari produsen, konsumen, dan pengurai. Sebagai contoh, yaitu rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, jadi di sini anak-anak bisa menentukan kalimat utamanya ya. Tadi kelompoknya Gani juga sudah betul dan kelompok yang lainnya juga ternyata sama. Berarti anak-anak sudah paham di paragraf pertama kalimat utamanya adalah bagian ini yang di kalimat pertama dan kalian sudah menentukan ide pokoknya ya. Ide pokok ataupun pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu adalah inti dari kalimat utama. Jadi tadi yang disampaikan Gani yaitu rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, betul. Terus yang paragraf kedua. Yuk, paragraf yang kedua yaitu rantai makanan pada ekosistem sawah diawali dengan padi yang berperan sebagai produsen. Tumbuhan padi dapat melakukan fotosintesis sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri untuk bertahan hidup. Kemudian hewan belalang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan padi. Nah, jadi dari paragraf yang kedua tadi sudah ditemukan oleh Gani juga kalimat utamanya yaitu yang rantai makanan pada ekosistem sawah diawali dengan padi yang berperan sebagai produsen. Ya, jadi pokok pikirannya yang paragraf kedua tadi adalah peranan produsen dalam suatu ekosistem. Dan juga paragraf ketiga dan juga keempat juga sama. Ya, tadi kalau paragraf yang ketiga kaitannya dengan peranan konsumen dalam sebuah ekosistem dalam rantai makanan. Dan paragraf yang keempat juga sama ya. Di sini di kalimat utamanya yaitu beberapa hewan pada ekosistem dapat berperan sebagai konsumen. Betul. Oke. Dan selanjutnya, nah, anak-anak tadi presentasinya Gani sudah baik ya, sudah bagus, sudah menyampaikan dengan lantang dan intonasi yang baik. Kemudian anak-anak, Bonisa akan mengajak kalian untuk mencermati sebuah video tentang rantai makanan. Oke. Videonya sudah muncul di tempat kalian? Sudah. Oke, silakan disimak anak-anak. Muncul tidak, Nak, di tempat kalian? Gambarnya muncul di tempat kalian? Oke, ya, Vanessa lanjutkan ya.
Oke. Dari video yang tadi sudah ditampilkan oleh Bonisa. Yo, siapa yang tahu tadi tentang apa sih videonya ya? Siapa yang mau jawab? Geni, coba. Tadi tentang apa aja ya kan videonya ya? Tentang rantai makanan, Bu. Betul, tentang rantai makanan. Nah, tadi ada rantai makanan apa aja? Geni lihat. Ada apa aja? Di rantai makanan tadi ada apa aja? Ada tumbuhan. Terus ada apa lagi? Ada hewan. Hewan-hewannya apa aja tadi? Hewan ayam, Terus? ular, Terus? elang, kodok, katak, Terus? cacing, Terus? Ada apa ya tadi? belalang. Betul ya, tadi ada banyak sekali macam dari rantai makanan. Nah, kita ya kan di ekosistem itu ada yang namanya tadi komponen abiotik dan biotik ya. Jadi ada komponen. Nah, kalau dalam rantai makanan ini yang berperan itu semuanya adalah yang makhluk hidup. Jadi tumbuhan, hewan itu semuanya untuk mempertahankan hidupnya, semuanya saling saling berpengaruh, saling bergantung satu dengan yang lainnya, yaitu dengan cara memakan dan dimakan. Jadi tadi ada yang memakan tumbuhan, ada juga yang memakan apa tadi? Ada yang hewan memakan tumbuhan, terus ada hewan yang juga memakan hewan ya. Jadi di situ di dalam ekosistem itu merupakan ada proses makan dan dimakan. Jadi ada yang dimakan dan juga ada yang memakan. Oke, adakah yang mau bertanya kaitannya dengan video tadi? Oh iya, apa Garuda? Silakan. Wanita berarti Halo. kalau dijual punya dimakan tikus terus nanti orangnya makan tikus gitu Bu. Apa? Diulangi Garuda. Suara Bonisa tidak bisa mendengar. Wanita berarti kalau di sawah itu padinya dimakan tikus ya Bu. Terus nanti ularnya makan tikus gitu Bu. Ya, betul sekali Garuda. Nah, jadi di sawah itu ya kan tadi ada di sawah ada apa berarti? Pak? Ada padi, betul. Tadi ada padi, terus ada juga tikus. Terus ada apa lagi? Ular, ya betul. Jadi tadi ada padi, ada tikus, ada ular. Betul seperti yang ditanyakan oleh Garuda tadi ya. Bisa bantu menjawab. Nah, jadi di sawah itu kan tadi ada padi, ada ular, ada tikus. Nah, mereka semua melakukan proses makan dan dimakan untuk saling bertahan hidup ya. Jadi tikus supaya bisa tetap hidup, tikusnya makan padi. Nah, begitu juga dengan ular. Ular itu supaya bisa bertahan hidup, dia kan membutuhkan makanan, membutuhkan energi. Nah, ular mendapatkan energinya dengan cara memakan tikus gitu ya. Paham ya Garuda ya? Oke. Nah, selanjutnya adakah yang mau bertanya lagi? Oke, Nara. Gimana Nara? Mikrofonnya dinyalakan dulu, Nduk. Kenapa?
Kenapa ya Bu? Kok ada yang makan, terus ada yang dimakan? Oh iya, kenapa ada yang makan dan juga ada yang dimakan? Ya, karena mereka makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan perlu hidup ya. Untuk bertahan hidup itu mereka dengan cara apa? Mendapatkan energi. Untuk mendapatkan energi itu dengan cara mereka makan. Ya, makan. Tadi ada yang makan tumbuhan, ada yang makan hewan juga gitu ya. Dan jadi semuanya itu saling berkaitan, saling bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, dari video yang tadi kan kalian sudah lihat ya tentang rantai makanan. Nah, jadi dari video yang sudah ditampilkan Vanessa tadi, tentunya kalian pasti bisa untuk menyusun urutan rantai makanan dari masing-masing ekosistem ya. Nah, kalian bisa diskusikan dengan teman kalian secara virtual melalui Classroom ya. Jadi di Classroom itu nanti kalian setelah ini kalian buka lagi Classroom-nya untuk kemudian diskusikan sesuai dengan kelompok ekosistem kalian, baik ekosistem sawah. Nah, tadi berarti komponennya ada apa aja tuh di sawah? Ada padi, tikus, terus ada apa lagi itu ya. Terus yang kedua ada ekosistem laut. Nah, di ekosistem laut tadi coba ada apa aja? Ada fitoplankton, ada zooplankton dan sebagainya. Terus ada ikan-ikan, ada tumbuhan-tumbuhan laut yang lainnya. Terus di ekosistem hutan. Nah, ekosistem hutan juga pasti ada apa? Pohon-pohon, terus ada hewan-hewan yang lainnya juga ya. Nah, silakan kalian buka Classroom-nya lagi, dicek lagi. Di situ sudah ada LKPD yang kedua tuh untuk tugas kalian yang kedua, diskusi yang kedua yaitu tentang rantai makanan. Nah, silakan bisa beri waktu untuk kalian membuka Classroom-nya lagi. Silakan. Sudah selesai berdiskusinya, Nana. Ya, sama seperti tadi ya diskusinya, yaitu melalui kolom komentar. Sudah selesai? Sudah? Siap untuk presentasi? Siap, oke. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi temannya? Yuk, raise hand. Oh iya, Aini. Silakan, Aini. Aini kelompok apa ya? Dapat kelompok apa? Kelompok laut. Ekosistem laut. Pintar. Oke, silakan Aini untuk mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Assalamualaikum Bu Anissa dan teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya tentang urutan rantai makanan pada ekosistem laut. Oke, silakan Ai. Rantai makanan pada ekosistem laut yaitu fitoplankton dimakan zooplankton. Ya, terus Dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan besar, dan ikan besar diuraikan dekomposer. Oh iya, betul Aini. Nah, coba anak-anak bisa kalian lihat di layar HP kalian ya, Bu Anissa sudah share itu hasil diskusi dari kelompoknya Aini, yaitu kelompok rantai makanan ekosistem laut. Nah, di situ di dalam ekosistem laut ada komponen apa saja ya? Ada fitoplankton, itu ada di HP kalian. Di layar HP kalian coba dilihat itu. Ya. Selanjutnya selain ada fitoplankton, kemudian ada apa lagi ya? Ada zooplankton. Oke, boleh silakan dinyalakan mikrofonnya ya. Kemudian terus apa lagi? Setelah ada zooplankton ada komponen apa lagi? Ada ikan kecil, kemudian ada ikan besar, ada ikan sedang, ada ikan besar, dan juga terakhir dekomposer, itu sebagai pengurai. Nah, pengurainya itu bisa dalam bentuk jamur maupun bakteri. Oke, terima kasih Aini ya yang sudah presentasikan. Nah, coba adakah yang mau menanggapi dari hasil presentasinya Aini? Oh iya, Rizky, silakan Rizky.
Gimana Ki? Hasil presentasinya Aini? Hasil diskusi kelompoknya ini sudah betul Bu, urutan rantai makanannya. Betul. Ternyata Terus? berbeda ya Bu dengan kelompok saya yang ekosistem sawah. Oh iya, urnya Rizky kelompok ekosistem sawah ya? Ya, oke. Iya, ya Rizky, betul. Jadi di setiap ekosistem itu komponennya berbeda-beda. Jadi di ekosistem sawah, ekosistem laut maupun ekosistem hutan itu semua komponennya berbeda-beda karena makhluk hidup yang tinggal di daerah itu juga berbeda-beda gitu ya. Oke. Nah, terima kasih anak-anak untuk yang semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah puas dengan hasil diskusinya? Sudah? Oke, yuk. Untuk kita lebih semangat dan untuk mengapresiasi hasil diskusi kalian, kita melakukan tepuk wow. Siapa yang tahu tepuk wow? Yuk. Bareng-bareng yuk kita melakukan tepuk wow untuk memberikan ucapan terima kasih juga kepada teman-teman kalian yang sudah melakukan presentasi. Yuk, bareng-bareng yuk sama Bonisa yuk melakukan tepuk wow. Boleh silakan, ada 2 anak yang dinyalakan mikrofonnya. Fajar boleh, Garuda boleh, silakan. Dinyalakan mikrofonnya boleh, silakan. Yuk, kita sama-sama melakukan tepuk wow. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke ya, gitu ya tadi untuk tepuk wow-nya. Nah, mungkin karena sinyal yang delay ya, jadi tepuknya nggak bisa bareng-bareng. Nggak apa-apa. Oke, ya terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Nah, menurut kalian hal apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk, Resen, siapa yang mau menjawab? Kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Tentang apa? Fajar? Nara? Tentang apa? Rantai? Dinyalakan mikrofonnya kalau mau bicara. Oke ya, gimana Fajar? Hari ini kita belajar apa aja ya, Jar? Tentang? Rantai makanan. Rantai makanan. Nah, oke. Bu Anissa mau tanya sama Fajar. Tadi Fajar menjawab hari ini sudah belajar rantai makanan. Bu Anissa mau tanya sama Fajar. Rantai makanan itu apa coba? Apa Jar? Rantai makanan itu apa Jar? Apa ya? Ayo. Apa ya? Peristiwa. Peristiwa makanan dan dimakan antara makhluk hidup. Betul ya. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, selanjutnya apalagi yang sudah kita pelajari? Yaitu ada komponen dalam komponen ekosistem dalam rantai makanan, peranan komponen ekosistem dalam rantai makanan. Siapa yang tahu komponen ekosistem dalam rantai makanan? Ah iya, Safira. Apa Syaf? Apa aja peranannya? Ada produsen, ada konsumen, dan ada juga dekomposer. Betul, Safira ya. Jadi ada produsen, ada konsumen, dan juga ada dekomposer ya. Jadi peranan dalam rantai makanan itu ada 3 ya tadi. Oke, nah selanjutnya satunya lagi. Kalau dalam rantai makanan, tadi kan ekosistemnya kalian terbagi menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok ekosistem. Nah, menurut kalian apakah dalam ekosistem itu komponennya semuanya sama atau tidak? Siapa mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ya, komponennya sama atau tidak? Ya, Nadine? Komponen rantai makanan pada setiap ekosistem berbeda-beda, Bu. Oh iya, berbeda-beda. Betul. Oke, ya karena kita sudah mempelajari tentang rantai makanan, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu rantai makanan. Ada yang tahu lagu rantai makanan?
Siapa yang tahu? Oh ya, Mirna. Itu siapa lagi? Ya, Mirna sama Nara. Oke, yuk kita menyanyikan bersama-sama lagu Rantai Makanan. 1. Dan yang lainnya mengikuti juga ya, hanya saja tidak unik. Oke. Yuk lanjut. Anak-anak. Yuk. 1. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mana di mana? Pagi saya dimakan sama Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Terus ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. menjadi bagi tanaman padi. Terus Dimakan elang sudah mati. Rantai makanan, ayo kita pelajari. oke, sip. Pintar. Terima kasih Mirna dan Nara. Nah, itu tadi ya, kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian tentang rantai makanan, Bonisa sudah menyiapkan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi itu sudah ada di Classroom, jadi nanti kalian bisa langsung mengerjakan soal evaluasi. Oke, ya. Sebelum Bonisa akhiri, sudah paham semuanya ya materinya? Sudah. Adakah yang mau ditanyakan? Oke. Kalau semuanya diam berarti semuanya sudah paham dan tidak ada yang bingung atau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Berarti sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham semuanya, setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada di Classroom nanti dalam bentuk Google Form dan selanjutnya nanti bisa dikirim ya, nanti Bonisa nilai melalui Classroom. Nah, kalau sudah selesai, nah untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu daerah. Yaitu, siapa yang tahu kita menyanyikan lagu apa? Iya, Fania. Kita menyanyi lagu apa ya, Fania? Gundul-gundul pacel. Betul ya, Fania bersama dengan Kak Im, yuk menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama dan yang lainnya juga mengikuti, hanya saja off mic ya. Yuk bareng-bareng yuk. Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Gundul pacul terus memang sekali dari salatan. Oke ya, pintar Fania sama sama Pak Im. Oke. Ya, untuk itu Bonisa rasa sudah cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, silakan yang memimpin berdoa. Fajar Javier, silakan untuk memimpin berdoa. Halo Javier, adakah Javier? Gimana ya, Bu? Marilah teman-teman, Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran ini kita bersama-sama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asal
Amin ya rabbal alamin. Oke ya, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran Bu Anissa pada pagi hari ini, dan kalian ya tetap wajib untuk menjaga dan merawat ekosistem di sekitar kita, karena kita sebagai manusia membutuhkan makhluk hidup lainnya dan benda tak hidup di sekitar kita. Dan sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Boleh silakan untuk live dari Google Meet.